Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irma Deka. Hari ini saya akan membagikan kegiatan saya di malam hari, pagi, siang, sore hingga malam kembali. Jadi ini posisinya sekitar jam 10 malam. Suami saya sedang sakit sejak hari Minggu sebenarnya, cuma dia hari Senin itu masih berangkat kerja. Nah, jam 10 malam itu dia pengen bubur sop. Saya cari ke kelurahan nggak ada, jadi akhirnya saya belikan si sopnya aja, sop ayam, karena udah jam 10 dan yang jualan itu udah berkurang gitu ya, udah pada pulang. Ada yang jualan tengah malam itu belum pada datang, jadi waktunya itu apa ya, mepet gitu, sore enggak, tengah malam enggak gitu. Jadi yang jualannya belum pada datang. Sebelum lanjut ke videonya, saya mau ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman bunda-bunda semua yang udah selalu mendukung channel YouTube aku. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel YouTube Irma Deka. Semoga teman-teman bunda-bunda semua betah ya berada di kontrakan mini. Pokoknya jika ada kritik maupun saran, tulis aja di komentar. Nah, ini kegiatan saya. Jadi suamiku minta disuapin, tapi sama anakku nggak boleh. Jadi aku itu nggak boleh nyuapin ayahnya. Ya gitulah ya. Nah, selanjutnya saya langsung untuk lipet-lipetin baju. Jadi dari tadi tuh tumpukan baju banyak banget kan, akhirnya aku langsung bergegas buat lipet-lipetin, tapi pas lipetnya nggak aku record karena supaya cepet gitu ya, menghemat waktu gitu kan. Dan itu masih ada lagi belum aku selesaiin semua. Nah, sekarang sekitar jam 12 kurang aku udah selesai, tapi anakku belum tidur. Akhirnya saya memutuskan untuk ngelonin dia, tapi tidurnya jam 1 malam. Nah, ini sudah pagi ini saya langsung mandikan si Dede. Terus aku mau lanjut buat masak-masak. Jadi aku masaknya simple aja nanti ya. Dan nggak banyak aku record pas kegiatan aku di siang hari karena ya kesibukan ya, terus supaya cepet gitu kan. Kalau record gini kan pasti tahu gimana rempongnya, harus pindah-pindahin kamera, pindah-pindahin tripod dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan aku harus ngurusin suamiku dan juga anakku. Nah, saya sudah selesai masak. Saya cuma masak apa sih namanya, sayur bening, karena suamiku pengen sayur bening. Jadi aku masaknya cuma itu aja, sayur bening. Terus suamiku dikasih sama mertuaku sayur asem gitu. Nah, siangnya jam 10 siang saya menuju ke klinik, karena klinik itu bukanya jam 10. Dan di klinik itu yang saya pernah bilang di video kemarin, aku tuh males ya kalau berobat karena diperiksanya itu di luar, dan itu tuh nggak diperiksa, cuma ditanya-tanya aja kayak wawancara kerja gitu, nggak ada yang diperiksa pakai stetoskop atau apa, enggak, misalkan perut kembung terus dipegang gitu, nggak ada. Aku tahu soalnya pas kemarin yang anakku sakit itu, jadi aku tahu gimana prosesnya, gimana pemeriksaannya. Nah, itu tuh untuk tensinya itu di luar. Nah, untuk daftarnya di yang lantai apa sih, di namanya yang agak masuknya. Nah, kalau periksanya itu yang ini nih, ujung terus ada hordeng warna hijau. Nah, di situ untuk pasien-pasien yang diperiksa. Jadi kalau aku lebih tepatnya bukan diperiksa ya, lebih tepatnya diwawancara. Nah, pas lagi duduk-duduk ini juga banyak yang kayak kecewa gitu sama pelayanan klinik ini, karena semakin hari itu semakin kurang bagus. Pas awal-awal itu bagus, penanganan cepet, kalau sekarang kurang. Dan pada apa sih, pengen ngajuin kayak
komplainan gitulah. Dan saya masih stay di sini hingga jam 12 siang. Dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Coba bayangkan. Jadi apa ya? Nggak set gitu, nggak. Pokoknya mah lambat lah. Aku tuh kalau misalkan berobat ke sini tuh udah keburu capek dulu. Apalagi pas posisi sakit ya. Udah apa ya, kayak pengen pulang aja gitu. Pokoknya ya gitulah. Nah, ini kan aku BPJS-nya ikut sama suami. Dan itu adanya di klinik ini. Jadi ya sudah lah ya. Nah, pas sorenya suamiku pengen makan pakai ikan goreng. Jadi ya udah aku masak ikan goreng dan aku males ulek-ulek karena udah capek. Jadi aku beli bumbu racik aja buat si ikannya ini. Ya, mumpung dia sakit, jadi aku turutin semua keinginannya. Oh ya, yang ini kemarin aku mau sedikit cerita. Jadi pas hari Minggu ya, kalau nggak salah tanggal 4 itu kan hari Minggu. Nah, aku ada dapet email untuk verifikasi KTP. Dan aku langsung verifikasi KTP, ternyata pas hari Senin itu tuh dapat email lagi untuk isi ulang karena yang kemarin datanya nggak sama. Akhirnya saya kirim ulang. Aku mikirnya apa ya, kualitas fotonya itu nggak bagus gitu, terus ini nggak jelas. Jadi aku kirim lagi, ternyata beberapa jam kemudian 2 jam kemudian kalau nggak salah waktu itu tuh aku dapat email lagi suruh kirim foto lagi. Akhirnya aku tanya-tanya, kok ini ternyata si alamatnya ini beda. Jadi aku pas kalau misalkan monet gitu kan ada verifikasi 2 langkah, verifikasi apa yang ada 3 langkah itu. Nah, untuk yang kedua itu kan isi data diri kan, nama plus alamat. Nah, di situ saya isinya bukan alamat seperti KTP, tapi alamat yang saya tinggali gitu. Setelah aku otak-atik, aku berpikir, aku sampai deg-degan, udah keringet dingin, udah bener-bener bingung, pusing. Semua aku tanyain, aku tanya ke youtuber, aku tanya ke Mbak Ishika, aku tanya ke temenku, terus aku cari-cari di YouTube gitu kan, tutor-tutor, ternyata nggak nemu. Karena nggak tahu aku karena nggak mudeng atau gimana. Akhirnya aku otak-atik sampai sore, sampai lupa makan. Nah, itu aku ganti kan, ternyata alhamdulillah aku ganti, terus aku isi kembali. Nah, kata temanku suruh di scan si KTP-nya. Akhirnya aku scan, terus alamatnya aku samain, dan alhamdulillah verifikasinya itu berhasil. Pas sore dapat email lagi. Masya Allah, rasanya kayak plong banget. Jadi ini aku berbagi pengalaman aja ya, karena menurutku apa ya, bagi pemula kayak aku ini tuh kayak kurang paham banget masalah ginian. Mikirnya kan nggak sama juga nggak apa-apa, ternyata yang aku alamin ini bermasalah gitu. Jadi lebih baik kalau misalkan udah monet terus isi itu tuh isinya sesuai KTP dulu. Nah, nanti kalau misalkan udah berhasil, udah sesuai KTP, nanti dapat email lagi verifikasi buat si PIN itu dikirim. Itu bisa diubah kembali alamatnya sesuai domisili. Kalau pas awalnya itu lebih baik sama dulu nih sama KTP. Itu sih kalau pengalaman aku kemarin ya. Ya di sini sih sedikit informasi aja gitu. Soalnya pas kemarin itu aku bener-bener pusing, bener-bener bingung, bener-bener ya Allah ini kayak gimana, ini kalau nggak bisa gimana. Apalagi ada yang bilang kalau udah 3 kali udah nggak bisa gitu. Nah, ini malamnya suamiku minta dipijitin, tapi sama anakku nggak boleh. Jadi kayak apa ya, aku mijitin ayahnya nggak boleh gitu. Aku nyuapin ayahnya nggak boleh. Pokoknya apa ya, disuruhnya itu ngituin dia terus. Kadang juga kalau misalkan
Kalau misalkan ini juga aku ngapain gitu sama dia nggak boleh, jadi suruhnya emaknya rebahan. Terus dia tuh emang baik sih, baik banget ya. Kalau misalkan ada pertanyaan ataupun nggak kurang jelas gitu ya masalah yang tadi yang aku share, bisa langsung DM ke IG aku @irmadeka. Sama kayak nama YouTube, cuma bedanya kalau yang IG itu disambung ya, nggak ada spasi. Kalau YouTube kan ada spasinya. Jadi kayaknya banyak banget kan yang bermasalah-masalah alamat kayak gini. Kalau lihat di tutor-tutor mah ada yang bilang nggak apa-apa, nggak ngaruh, ada yang bilang berpengaruh, dan yang saya alami itu ya ngaruh. Jadi lebih baik sama dulu sama KTP gitu. Nah setelah itu nanti udah verifikasi, udah berhasil, nah disitu tuh ada email lagi kalau misalkan kita itu udah berhasil verifikasi. Lalu ada keterangan PIN itu akan dikirimkan ke alamat kita. Kalau kita mau ubah itu bisa nanti di situ langsung klik aja. Nah langsung deh itu diubah. Jadi pas ngisi pertamanya ya gitu. Apalagi kan buat yang merantau gini kayak aku kan bingung kan. Ini isinya alamat yang mana? Alamat di kampung apa di sini? Kalau di kampung kan akunya di sini, nanti pinnya datangnya kemana gitu. Nah taunya ya memang harus sesuai KTP dulu, baru nanti bisa diubah ke domisili. Semoga bisa membantu untuk para YouTuber pemula. Jadi aku mau tegaskan di sini, meskipun udah monet, itu tuh nggak langsung gajian. Ada beberapa proses, ada beberapa tahap gitu kan. Karena setelah saya monet itu banyak banget yang DM nanyain gaji. Entah itu yang dikenal maupun nggak dikenal, tapi ya aku tanggapinnya biasa aja, nggak aku anggap serius kayak gitu. Nah jadi tuh kalau misalkan udah ada iklan, mungkin pada mikirnya langsung gajian gitu ya, padahal kan enggak, harus ngumpulin dolar-dolar dulu, baru kalau misalkan sekian dolar ada verifikasi, terus sekian dolar ada verifikasi lanjutan, sekian dolar gitu kan. Pokoknya nikmatin aja prosesnya, kecuali kita kayak artis-artis gitu, dapat iklan terus langsung penontonnya kan banyak, langsung deh membludak tuh gaji. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di videoku berikutnya.